Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina, bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma waryuhna fahma. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rizukna ya Rabbi fahma nabina wa khifdul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Oke, baik teman-temanku semuanya yang saya hormati, kita lanjutkan lagi belajar kita. Sudah beberapa minggu, mungkin kayaknya sudah 1 bulan, kita sudah jeda nggak belajar. Jadi ayo kita mulai lagi. Jadi tantangannya orang mencari ilmu itu ada 2 macam ya. Jadi yang pertama itu males, yang kedua itu adalah bosen. Jadi kalau kita mau belajar biasanya itu kan males. Wah, pengen baca buku males, pengen kuliah males, pengen nambah ilmu males, pengen mutolaah males. Jadi pengen melakukan sesuatu kebaikan rasanya kan males, ya kan? Jadi kalau kita pengen sukses dalam ranah ilmu, ayo kita tentang, ayo kita lawan rasa males kita. Jadi di posisi apapun, di kondisi apapun, saat kita mau belajar, ayo kita lawan rasa males itu. Kalau kok kita sudah menang dari rasa males itu, insya Allah kita sudah bisa masuk ke dalam dunia ilmu. Kita insya Allah pun juga bisa istiqomah ya. Sudah sibuk mendalami ilmu, sudah tiap hari membaca buku, kita sudah di dalam ilmu. Disitulah nanti kita akan merasakan manisnya bersama ilmu ya. Jadi kalau kita sudah istiqomah, 1 hari saja kita enggak membaca buku atau tidak menambah wawasan, rasanya kan ada yang kurang, ya kan? Kayak teman-teman itu loh yang punya pacar ya, tiap hari kencan, tiap hari bersama. 1 hari saja enggak bersama dia, rasanya dunia ini kan ada yang kurang, ya kan? Sebagaimana kita bersama ilmu. Ya, jadi 1 hari saja tidak membaca buku, rasanya itu ada yang digelisahkan. Nah, nanti kalau kita sudah istiqomah, ada tantangan yang kedua, yaitu adalah bosen. Jadi tiap hari kok baca buku terus, tiap hari kok kuliah terus, tiap hari kok ngaji terus, ada semacam ahwal yang disebut itu bosen. Ya, jadi tantangan yang kedua ini yang agak berat. Kita pun juga harus melawannya. Jadi jangan sampai tantangan kita yang pertama tadi malas dan bosen, itu jangan sampai senantiasa menghantui kita. Kita harus mampu mengalahkannya. Jadi kalau kita sudah bisa melawan kebosanan itu, insya Allah nanti kita akan sukses dalam ranah keilmuan. Oke, baik. Hari ini kita lanjutkan. Kita masuk ke timur, kita mengkaji salah satu organisasi besar yang disebut itu Ikhwan As-Safa. Jadi maksudnya itu adalah persaudaraan suci. Jadi orang-orang yang itu mementingkan kesucian jiwanya. Ya, jadi organisasi ini itu lahir tepatnya pada 10 abad Masehi. Jadi dibentuk di salah satu daerah yang ada di Irak, terutama itu di Basrah, ya. Dan ada yang mengatakan Ikhwan As-Safa ini adalah salah satu kelompok atau pemikir
yang itu masuk dalam golongan Syiah Ismailiyah ya. Jadi ada yang menyebutnya juga yang disebut Syiah Khoromitoh ya, mungkin teman-teman bisa sedikit mengetahui lah. Jadi Syiah Ismailiyah itu kan meyakini bahwa tanah suci yang kita anggap, mungkin teman-teman yang itu sebagai Sunni, Ka'bah itu kan suci, kemudian tanah Arab itu kan suci. Tapi bagi Syiah Ismailiyah enggak, yang menjadikan tanah suci itu ya tanah Karbala. Jadi itu kan ada peristiwa bersejarah di mana pertempuran adanya Yazid bin Muawiyah atau putranya Muawiyah itu kan berperang melawan pasukannya Husain, yang pada akhirnya nanti kan kepalanya Husain dipenggal dan itu dibawa ke Damaskus, diserahkan kepada khalifah. Nah, orang Syiah Ismailiyah ini adanya peristiwa Karbala itu menyebut bahwa yang tanah suci yang diyakini mereka itu bukan Ka'bah atau tanah Arab, itu enggak, melainkan adalah tanah Karbala. Bahkan mereka meyakini orang-orang yang itu pergi haji ke Mekah itu malah tidak ada manfaatnya, tidak mendapatkan kemuliaan dari Allah. Jadi yang lebih inti, yang lebih pokok itu adalah ketika menziarahi makomnya Husain. Ya, jadi itu kan berbeda ya dengan akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya tentunya kita nggak boleh marah dulu. Biasanya hari ini kan kita hanya mengikuti, ada sekeliling kita mengatakan itu jelek macam-macam, kemudian kan kita hanya mengikuti saja. Kita nggak pernah menelaah atau nggak pernah mempelajarinya. Tiba-tiba kita mengecam itu jelek, itu kafir dan macam-macam. Yo harusnya kita sebagaimana mengikuti apa yang itu menjadi prinsipnya Al-Ghazali. Ya, jadi sebelum kita menjustifikasi itu baik atau itu buruk, step pertama kita harus mempelajarinya dulu. Kayak teman-teman misalkan mengatakan filsafat itu membuat seseorang sesat, menjadikan orangnya itu zindik dan macam-macam. Misalkan saya tanya, teman-teman itu sudah belajar filsafat atau belum? Tapi kok teman-teman belum belajar filsafat, tiba-tiba kok sudah mengatakan yang belajar filsafat menjadikan kafir, murtad dan lain sebagainya atau liberal, ya itu nggak absah. Yang absah itu apa? Pelajari dulu, dalami dulu, baru mengatakan atau menjustifikasi ini baik atau itu buruk. Kita kan sudah mempelajari etikanya Al-Ghazali saat beliau kan melalang buana mencari ilmu, ya, mendalami fikih sampai ke akar-akarnya. Baru mengkritik bahwa ternyata fikih itu menjadikan perbedaan atau perpecahan umat Islam. Baru beliau bergeser ke teologi, belajar mateng di teologi sampai beliau mengetahui titik lemahnya teologi. Jadi orang-orang teolog itu memikirkan langit, ide-idenya itu ada di atas langit, membicarakan Tuhan, membicarakan esensinya Tuhan, macam-macam. Sedangkan gagasannya itu tidak pernah turun ke bumi. Ya, jadi ini kan menunjukkan, ayo sebelum kita menjustifikasi sesuatu, kita sudah mempelajari atau belum. Sebagaimana Syiah tadi, yang disebut Syiah Ismailiyah, yang punya keyakinan yang itu berbeda dengan keyakinannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke, kita lanjutkan ke Ikhwan As-Safa. Jadi titik fokusnya nanti kalau kita melihat pergerakan organisasi ini, itu diantaranya adalah pendidikan, terutama adalah pemurnian agama yang itu dasarnya adalah filsafat. Nanti kan karena ini salah satu sempalan Syiah, itu ada istilah yang disebut taqiyah. Ya, jadi dakwah yang sifatnya itu sembunyi-sembunyi. Bahkan para mubalik atau para pemikir-pemikir Ikhwan As-Safa itu ketika ditugaskan di daerah yang itu berbeda-beda, itu kan mereka itu menghilangkan atau menyembunyikan identitasnya karena ancamannya saat itu adalah penguasa atau raja.
Jadi kalau ada organisasi kecil yang itu mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan ideologi negara, itu kan menjadi ancaman. Nah, itu sebagaimana Ikhwan As-Safa. Karena titik fokusnya itu adalah tabligh atau pendidikan, nanti yang disasar itu adalah moralitas, ya. Jadi punya pandangan kalau semua orang atau umat Islam itu bermoral, itu nanti puncaknya adalah lahir yang namanya rasa cinta persaudaraan, ya, yang kita kenal sebagai yaitu ukhuwah Islamiyah. Makanya ini sebagai patron, sebagai dasar dakwahnya Ikhwanul Muslimin. Jadi ini diambil dari hadis riwayatnya Imam Bukhari dan Muslim. Ya, jadi ada hadisnya biar kelihatan ngaji. Ya, Ustaz Rabit. Jadi ini hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, jadi salah seorang di antara kalian yang itu beriman itu tidak dianggap imannya sempurna kalau belum mencintai saudaranya seperti halnya mencintai dirinya sendiri. Ya, jadi teman-teman coba dicek ya, sejauh apa sih hari ini kita mampu mencintai saudara-saudara kita, ya kan? Hari ini kan kita mencintai saudara kita atau teman-teman kita, itu kan yang berbuat baik sama kita, ya kan? Apalagi teman-teman yang punya cewek, itu kan sangat baik sama ceweknya. Kenapa kok kita bisa mencintainya? Ya karena cewek kita mencintai kita. Ya, kalau ukurannya kayak demikian, itu kan nanti yang dikritik oleh Erich Fromm. Apa bedanya dengan orang ateis yang itu tidak beriman? Nabi Isa pun juga mengkritikkan orang yang demikian. Kalau kita hanya mencintai orang yang itu mencintai kita, kita nggak ada bedanya dengan orang ateis. Kita nggak ada bedanya dengan pedagang cukai. Ya, harusnya apa? Kita harus step jauh lebih tinggi lagi. Kita bisa nggak mencintai saudara kita yang itu jahat sama kita, yang itu tidak berbuat baik sama kita? Itu kan jauh lebih menantang. Ya, kalau kita bisa demikian, inilah nanti yang disasar oleh organisasi Ikhwanul Muslimin. Ya, jadi adanya rasa cinta kasih sosial di tengah masyarakat. Itulah yang disebut ukhuwah Islamiyah. Jadi, yo kalau itu memang berat, yo jalannya itu harus pelan-pelan. Ya, mungkin hari ini kita bisa mencintai guru kita, atau mencintai saudara-saudara kita yang berbuat baik sama kita. Tapi kita nggak boleh berhenti di situ. Ayo kita mencintai orang yang itu mungkin berbeda dengan sekte kita. Ya kan, hari ini kan penyakitnya kan macam-macam. Hanya pro dengan partainya, hanya pro dengan madhabnya, hanya pro dengan sesama agamanya. Tapi kita sinis sama orang yang itu di luar agama kita. Ya kan? Kita pun juga sinis dengan orang yang itu berbeda dengan keyakinan kita. Yo, itu sama saja tidak rahmatal lil alamin. Yo, mungkin kita bisa bercermin sebagaimana Kanjeng Nabi. Jadi beliau mencintai tidak hanya orang Islam saja, bahkan orang yang menentang Kanjeng Nabi itu pun juga didoakan oleh Kanjeng Nabi. Dan Kanjeng Nabi pun berbuat sama sebagaimana yang itu diperlakukan beliau kepada umat Islam. Ya, ini sebagai dasar, sebagai patron pergerakan Ikhwanul Muslimin. Baik, kita lanjutkan ke filsafatnya. Jadi ada apa saja ide-ide yang itu ada di kelompok Ikhwanul Muslimin. Jadi di Ikhwanu As-Safa itu ada beberapa golongan yang ini sifatnya hierarkis, ya. Jadi teman-teman yang pengen masuk ke kelompok Ikhwan As-Safa itu harus punya step-step yang itu menjadi tanggung jawabnya. Jadi yang pertama itu ada Al-Abror Ar-Ruhama, ya. Yang kedua itu ada Al-Akhyar dan Al-Fudali. Yang ketiga itu Al-Fudala Al-Kiram.
yang terakhir atau yang ini sebagai puncaknya akhir perjalanan yang disebut al-kamal. Jadi yang pertama al-abrul al-ruhama, ini adalah orang yang umurnya masih 15 tahun. Jadi cirinya itu orangnya sudah memiliki fisik yang itu suci. Mungkin kita memahaminya itu sudah menjalankan syariat-syariat hukum. Ya mungkin ya sudah istiqomah ibadah macam-macam dan lain sebagainya. Jadi fisiknya itu sudah suci, syariatnya sudah dijalankan. Sekaligus pandai dalam konsep, ya. Jadi tidak hanya memiliki ilmu saja, tapi mampu berargumen. Ya, hari ini saya kok melihat, ya, terutama warga Indonesia, anak-anak SD itu kok sulit berargumen, bahkan SMP itu sulit untuk berargumen. Tapi kalau kita cermat, pendidikan Eropa atau Barat, anak-anak SD itu sudah mampu berkonsepsi, ya, mereka sudah mampu berargumen. Ini mungkin ada kesalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, Ikhwan As-Safa di umur 15 tahun itu sudah punya ilmu sekaligus mampu berargumen, ya. Jadi misalkan ditanya kenapa kok kamu beriman, itu mereka punya landasan, punya dalil. Kenapa kok kamu di kelompok Ikhwan As-Safa, mereka pun juga punya argumen. Tidak sebagaimana kita, misalkan ditanya kenapa kok kamu Sunni, mungkin kita pun juga sulit untuk menjawabnya. Kenapa kok sih kamu itu beragama Islam, ya? Jadi ada perbincangan itu suatu ketika, ya, lagi ngumpul-ngumpul sama orang-orang baru itu. Jadi ada teman saya yang ini ateis. Tiba-tiba dia bilang, "Mas, kamu masih beragama Islam?" "Iya, saya masih." Teman saya yang perempuan yang ateis ini menjawab, "Loh, kok mau-maunya sih masnya itu masih beragama Islam? Baiknya Islam itu di mana? Indahnya Islam itu di mana? Loh, kok mau-maunya sih sampai hari ini itu beragama Islam?" Loh, kalau kita nggak punya argumen, kita nggak punya dasar dalil yang kuat, kita pun juga sulit untuk menjawabnya. Misalkan saya menjawab di Al-Quran itu ada, teman saya yang ateis ini nggak yakin dengan Al-Quran, karena dia sudah tidak mempercayai adanya Tuhan, apalagi Al-Quran. Makanya untuk menjawab kan butuh yang namanya dalil rasional, argumentatif, ya. Tapi kalau kita hanya berhenti di dogmatik saja, ketika ditanya dengan sesuatu yang sifatnya rasional kayak tadi, kenapa sih atau mengapa sih kamu masih beragama Islam? Baiknya Islam itu di mana? Loh, kalau kita nggak punya argumen yang kuat, orang lain atau orang ateisme yang itu bertanya, itu kan rasanya nggak puas, ya. Makanya harus ilmu yang banyak sekaligus mampu berargumentasi. Nah, ini kelompok Ikhwan As-Safa yang masih umur 15 tahun. Coba teman-teman dicek, ya. Umur 15 tahun itu kan saat-saat SMP. Saat itu kita mampu nggak berargumentasi, ya. Nah, nanti kalau kita sudah sukses di situ, jangan lupa yang kedua, yaitu Al-Akhyar dan Al-Fudali. Ini adalah ketika umur 30 tahun. Kalau yang pertama tadi sudah mampu berargumentatif, sekarang di umur 30 tahun kita harus bisa berpikir secara filosofis, ya, mempertanyakan kenapa saya beriman, kenapa saya meyakini adanya Tuhan, apa esensinya kehidupan ini. Jadi berpikiran kita tidak dangkal, melainkan berpikir kita itu kritis, ada semacam curiosity and wonder. Kita nggak boleh yang namanya dikit-dikit puas, itu nggak boleh. Harus ada kehausan, rasa takjub. Itulah nanti yang membangun keilmuan gitu. Nah, di umur 30 tahun itu di umur 30 tahun ini sudah berpikir secara filosofis, itu gak hanya berhenti di situ. Mereka pun juga terjun ke dalam dunia politik, ya. Makanya di posisi Al-Akhyar Al-Fudali ini,
mereka itu punya kepekaan terhadap kepedulian sosial di tengah masyarakat, ya. Jadi hidupnya itu tidak hanya berhenti pada dirinya sendiri atau tidak hanya berhenti pada keluarganya. Jadi ketika ada kezaliman, ketidakadilan di tengah masyarakat, tingkatan al-akhyar al-fudali ini mereka itu bergerak, ya. Nah, itu di posisi umur 30 tahun. Selanjutnya apa? Kalau kita sudah sukses di situ, cara berpikir kita sudah filosofis dan kita sudah masuk ke politik, kita masuk level yang ketiga, yaitu adalah al-fudala al-kiram. Ini adalah ketika umur 40 tahun. Biasanya ini adalah tingkatannya para raja, orang bangsawan yang terdidik sekaligus orangnya itu wisdom, bijaksana. Ya, jadi levelnya jauh lebih tinggi lagi daripada yang kedua atau yang pertama tadi. Yang pertama itu kan hanya pandai sekaligus mampu berargumen. Yang kedua kan bisa berpikir kritis dan filosofis sekaligus masuk ke dalam dunia politik. Yang ketiga, orangnya sudah bijaksana. Jadi ilmunya tidak hanya berhenti pada dirinya sendiri, melainkan ilmunya itu sudah bercahaya. Ya, jadi tidak hanya mendidik dirinya sendiri, tapi pun juga mampu mendidik masyarakat. Itu. Jadi kalau tingkatannya raja di umur 40 tahun ini, tanggung jawabnya pun juga besar. Jadi kalau ada pemberontakan di suatu daerah atau di suatu negara, nah itu adalah tugasnya raja. Itu adalah tugasnya seorang sultan. Nah, yang terakhir ini puncaknya itu adalah golongan al-kamal. Ini ketika umurnya sudah 50 tahun. Makanya golongan Ikhwan Nun As-Safa ketika sudah umur 50 tahun, mereka itu mewanti-wanti, ayo kita tinggalkan unsur-unsur duniawi. Ayo kita tinggalkan yang kemarin kita sibuk dalam politik, ayo kita selesaikan. Ayo sekarang kita masuk level yang jauh lebih tinggi lagi, yaitu adalah ilmu pengetahuan yang paling hakiki. Kalau level yang kedua, kita kan berfilsafat, mendayagunakan akal kita. Kalau kita sudah masuk di umur 50 tahun, ayo kita menggunakan intuisi kita untuk bertemu dengan Tuhan. Makanya apa? Biasanya organisasi Ikhwan As-Safa ketika sudah umur 50 tahun, mereka sudah tidak terikat oleh unsur duniawi. Ya, walaupun punya macam-macam, misalkan punya tanah di mana-mana, punya istri banyak, tapi itu tidak mengikat dirinya atau hatinya tidak terikat dengan itu. Nah, biasanya mereka itu fokus masuk ke dalam dunia sufi sampai levelnya atau makomnya itu ma'rifat. Ya, jadi ini sebagai persiapan untuk masuk ke taraf level ketuhanan. Ya, jadi kalau sudah ma'rifat, ilmunya sumbernya itu bukan dari akal. Ya, bukan dari yang namanya materi-materi atau objek-objek yang ada di alam realitas, melainkan sumber ilmu pengetahuannya itu adalah langsung dari Tuhan. Jadi nanti Ikhwan Nun As-Safa itu pun juga punya gagasan tentang epistemologi yang sifatnya itu langsung dari Tuhan, ada juga yang itu sifatnya usaha manusia untuk mendapatkan ilmu. Jadi itu ya, mungkin ini bisa dijadikan patron dalam fase kehidupan kita. Jadi saat kita umur 15 tahun, kita itu ngapain aja sih? Dan saat kita umur 30 tahun, kita pun juga masih ngapain. Nanti kita umur 40 tahun, di level itu kita ngapain juga. Nanti sampai puncaknya, ini yang menjadi titik akhir saat kita umur 50 tahun. Di posisi itu, level spiritualitas kita itu seperti apa. Bahkan Ikhwanun As-Safa itu mencontohkan itu loh, seperti halnya Nabi Ibrahim, sebagaimana Nabi Yusuf, Nabi Muhammad, bahkan Sokrates, bahkan Pitagoras. Mereka di umur sekian itu sudah masuk ke dalam wilayah ketuhanan. Jadi
urusan-urusan duniawi itu sudah selesai. Ya, jadi fokus titiknya itu adalah ilaihi rojiun. Oke, itu ya. Ini beberapa golongan hierarkis yang ada di Ikhwanun As-Safa. Baru kita masuk ke etos keilmuannya. Ini yang unik menurut saya. Jadi Ikhwanun As-Safa dalam ranah keilmuan mereka itu menolak yang namanya fanatisme. Ya, jadi teman-teman, kalau pengen ilmunya itu banyak, ilmunya itu luas dan universal, teman-teman itu harus menolak yang namanya fanatisme. Jadi tidak hanya fokus pada satu kebenaran. Berbedakan dengan hari ini, kita hanya fokus pada satu sumber kebenaran. Oh, mungkin yang itu Sunni, kebenarannya yang diambil itu hanya Sunni doang. Mungkin teman-teman yang Khawarij, kebenarannya yang diambil itu ya sumbernya dari Khawarij. Atau yang Syafi'iyah, kebenarannya yang diambil itu ya dari itu. Artinya apa? Kita fanatik. Kalau ada kebenaran yang itu berbeda dengan madhab kita atau sekte kita, kita nggak menganggap bahwa itu suatu kebenaran. Ya, yo artinya apa? Yo pengetahuan kita yo hanya sebatas itu. Bahkan lebih fatalnya lagi, lebih absurdnya lagi, kita fanatik tapi kita nggak mau belajar. Ya sebagaimana tadi ketika ditanya, kenapa kamu itu Sunni nggak bisa menjawab? Kenapa kamu itu Syafi'iyah nggak bisa menjawab? Artinya apa? Ya artinya hanya ngindil saja, hanya mengikuti saja. Tapi ketika ditanya nggak tahu dasarnya kenapa kamu mengikuti. Nah, Ikhwan As-Safa itu mereka nggak fanatik. Ya, jadi mampu melihat atau bisa menerima seluruh kebenaran-kebenaran yang ada di alam realitas. Ya, kita pun juga pernah belajar Al-Kindi. Beliau kan menegaskan kebenaran yang ada di alam realitas ini, kalau itu kebenaran, hakikatnya itu kan cahaya. Ya, artinya apa? Kalau itu cahaya, sumbernya itu adalah dari Tuhan. Dan kita nggak bisa mengatakan kebenaran itu hanya di ini dan hanya di itu. Enggak. Apapun itu kebenaran, itu adalah cahaya yang sumbernya dari Tuhan. Makanya kalau kita itu menemukan kebenaran, artinya kita itu sedang mendapatkan cahaya. Semakin kita mendapatkan banyak kebenaran, semakin diri kita itu bercahaya. Kalau diri kita itu semakin bercahaya, kita akan mudah bertemu dengan Sang Maha Cahaya, yaitu adalah Tuhan. Tapi kok kita hanya fanatik pada satu kebenaran, ya cahaya kita hanya itu-itu saja. Ya, kita sulit untuk bertemu dengan Sang Pemilik cahaya. Makanya apa? Biar pengetahuan kita universal, ayo kita jangan fanatik, kita jangan dogma. Ya boleh kita dogma, tapi kita nggak boleh mengingkari adanya kebenaran-kebenaran yang ada yang itu di luar dari dogma kita. Jadi ini sebagai etos keilmuannya Ikhwanun As-Safa. Ya, ini kan sebagaimana Al-Ghazali waktu beliau itu muda. Ya, jadi step pertama apa? Tidak mengikatkan dirinya pada suatu aliran, tapi beliau mempelajari seluruh aliran yang ada. Bahkan ada yang menceritakan, ada yang menegaskan sampai beliau kan difitnah sebagai seorang Syiah dan macam-macam. Loh, beliau bukan orang Syiah, tapi beliau ahli dalam pemikiran-pemikiran orang Syiah. Mungkin teman-teman hari ini dogmanya apa, tapi nggak hanya berhenti berdogma, tapi mempelajari seluruh kebenaran-kebenaran yang ada. Loh, itu kan jauh lebih valid daripada kita hanya fokus pada satu kebenaran. Oh, mungkin teman-teman itu NU ya, tapi teman-teman mempelajari macam-macam. Loh, keilmuannya itu jauh lebih kuat, tapi teman-teman mengikatkan dirinya pada satu sekte. Ya, biar apa? Biar berbagai macam sumber kebenaran dan pengetahuan itu bisa masuk ke dalam diri kita. Biasanya kalau kita sudah mengikat pada satu sekte, biasanya kita itu menutup sekte-sekte yang lain atau pemikiran-pemikiran yang lain. Banyak kan hari ini.
mengatakan pemikiran barat itu jelek semua, liberalis, sekularis, wah macam-macam, nativisme, apalagi positivistik, macam-macam, dianggap itu merusak dunia Islam. Ya, kalau kita menganggap itu, coba kita cermati, pasti ada unsur kebaikan yang ada di dalam pemikiran barat. Nah, tugas kita itu jumputi kebenaran kebaikan-kebaikan itu. Nanti kalau kita menemukan, oh ini yang bertentangan dengan akidah Islam, yuk kita buang. Tapi kan nggak semuanya itu bertentangan pada akidah Islam kita. Ya, makanya kalau di Ikhwanul Asafah, ayo kita jangan fanatik, ayo kita jangan dogma, kita bebaskan pikiran kita untuk mengakses seluruh pengetahuan yang ada. Sebagaimana tadi, semakin kebenaran itu masuk ke dalam diri kita semakin bercahaya. Kalau sudah bercahaya, akan memudahkan kita untuk bersentuhan kepada sang pemilik cahaya. Oke, itu ya. Itu etika keilmuannya Ikhwanul Asafah. Mungkin teman-teman bisa untuk dijadikan sebagai etika untuk mencari ilmu. Oke, itu ya. Kalau ini dalam ranah filsafat, ini yang unik. Jadi menurut Ikhwanul Asafah, filsafat itu memiliki 3 karakter. Yang pertama itu filsafat bagian awal, ada yang tengah dan ada yang akhir. Jadi teman-teman yang itu pengen masuk dunia filsafat, kalau itu mengikuti cara berpikirnya Ikhwanul Asafah, coba dicek ya. Yang pertama itu apa sih? Yaitu kita harus mencintai ilmu. Ya. Jadi hari ini kan kita jauh lebih mencintai sesuatu yang ada di luar diri kita. Mungkin mencintai ilmunya itu sekian, ya. Pengen ke warung atau pengen mencari ilmu, ya milihnya ke warung macam-macam. Pengen ke shopping atau pengen kuliah, yo shopping lah. Artinya kan kecintaan ilmu kita itu bisa dipertanyakan. Nah, kalau kita ingin masuk dunia filsafat dan kita tahu sendiri kalau filsafat itu sesuatu yang radikal, butuh keseriusan, maka step pertama kita harus mencintai ilmu dulu. Buktinya apa sih? Yaitu kita mendalami ilmu. Kalau kita hanya mengatakan mencintai ilmu saja, kita nggak mau membaca buku, kita nggak mau mutalaah, kita nggak mau kuliah macam-macam, ya artinya cinta kita pada ilmu itu omong kosong. Jadi banyak kan, cinta itu butuh bukti, butuh pengorbanan. Makanya kalau orang sudah mencintai ilmu, biasanya itu waktunya habis bersama ilmu. Jadi kesenangannya sementara itu disisihkan, dia korbankan untuk mendalami ilmu, untuk mengejar sesuatu kenikmatan yang sifatnya itu langgeng. Jadi kalau kita kok hanya seneng-seneng yang sifatnya itu sementara, dan kita nggak tahu kalau itu kesenangan sementara, yuk nanti pada waktu panjang kita akan menemukan efek kerugiannya. Jadi yang pertama itu, ayo kita mencintai ilmu. Buktinya yaitu mempelajarinya, mendalaminya. Kalau kita sudah sukses di yang pertama, ayo kita yang pada hierarkis yang kedua, yaitu filsafat yang bagian tengah. Yang bagian tengah ini ayo kita melatih untuk mempertanyakan hakikat segala sesuatu yang ada. Ya, jadi saya hidup itu untuk apa sih? Untuk ngapain sih? Sekaligus kita mempertanyakan kemanusiaan kita, who am I kita? Aku ini siapa? Yang saya inginkan itu apa? Yang saya kejar itu apa? Macam-macam. Sampai nanti mempertanyakan hakikatnya alam semesta itu apa, ya. Makanya di filosof purba itu kan mempertanyakan hakikatnya alam semesta itu apa sih? Yang menjadi unsur dan dasar alam semesta. Sampai ada yang mengatakan unsur dasarnya alam semesta itu ya air, ya, karena seluruh kehidupan itu tergantung dengan air. Bahkan tubuhnya teman-teman itu kan 70% isinya air.
Jadi dalam kehidupan ini apa sih yang nggak ada airnya? Semuanya pasti ada airnya. Tumbuhan, hewan, macam-macam di dalamnya memiliki unsur air. Makanya sampai kesimpulan, artinya apa? Hakikat segala yang ada, yang menjadi dasar seluruh hal yang ada itu adalah air. Jadi mempertanyakan segala hal yang ada. Sampai ada yang mengatakan unsurnya alam semesta ini ada 4 elemen. Ada yang mengatakan air, udara, tanah, api. Jadi yang menyatukan kenapa alam semesta ini harmonis, karena ada dasar cinta. Jadi kalau air, api yang 4 elemen ini macam-macam, itu bisa berjalan seiring dan indah, itu karena ada cinta. Tapi kok alam semesta kenapa rusak, kenapa nggak seimbang, kenapa kok ada bencana dan macam-macam, terutama manusia? Ya karena ada kebencian. Ya, jadi kebencian itu merusak. Jadi kalau kita sudah masuk di wilayah filsafat bagian tengah, ayo kita mempertanyakan hakikat segala yang ada. Mungkin teman-teman yang hari ini posisinya sebagai mahasiswa, ayo kita pertanyakan kemahasiswaan kita. Mungkin yang teman-teman hari ini sebagai pengajar, ayo kita pertanyakan tujuan kita mengajar itu apa dan macam-macam. Nah, baru yang terakhir, ya, kalau kita sudah disukses di awal dan tengah, nanti kita akan menjadi manusia yang arif. Kita menjadi manusia yang wisdom. Jadi apa? Tutur kata kita, perilaku kita itu sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Jadi dasarnya itu harus mencintai ilmu dulu. Kalau kita sudah mencintai ilmu, kita akan mempelajari macam-macam ilmu yang ada. Akhirnya kita banyak ilmu. Kalau kita sudah banyak ilmu, itu akan berdampak pada ucapan-ucapan kita, perilaku kita. Semuanya adalah atas dasar ilmu. Itulah yang disebut wisdom. Kita menjadi orang yang bijaksana. Jadi kita itu tidak hanya pinter, kita tidak hanya mengetahui kebenaran, tapi kita melampaui itu, ya. Kalau kita hanya berhenti pada kebenaran, itu pun juga bisa merusak, ya. Kadang yang namanya kebenaran itu kan sifatnya perspektif, kebenaran menurutmu, kebenaran menurutku, kebenaran menurut Ikhwanun Asafa, ya. Kebenaran menurut Syiah dan macam-macam. Ya, tapi inti titik temunya itu apa? Kalau ilmu kita sudah banyak, kita menjadi manusia yang wisdom, bijaksana. Jadi ada yang bertanya, bijaksana itu yang bagaimana sih? Simple, ya. Jadi gambarannya begini, misalkan teman-teman itu sudah punya istri, atau yang perempuan sudah punya suami, pagi-pagi makan sarapan bareng-bareng, dan sang suami ini pergi ke kantor. Sampai di perjalanan, sang suami ini baru sadar kalau laptopnya itu ketinggalan di rumah. Akhirnya mau gak mau harus kembali lagi pulang. Sampai di depan rumahnya, sang suami ini melihat ada sandal yang itu sandalnya laki-laki. Ya, kalau kita hanya berhenti pada kebenaran karena kita melihat sandal yang itu laki-laki, kita kan langsung marah-marah. Kita mungkin langsung melabrak atau langsung tempur di dalam rumah mungkin. Kalau kita hanya berhenti di situ, tapi kita harus step agak lebih jauh lagi, yaitu harus wisdom. Ya, jadi saat kita melihat sandal itu, ayo kita melangkah 3 kali ke depan. Kalau kita sudah melangkah 3 kali ke depan, ayo kita melangkah 3 kali ke belakang. Artinya apa? Hidup kita penuh pertimbangan. Hidup kita penuh yang namanya daya kritis. Di situ nanti biar kita itu tidak terjerumus pada kesalahpahaman. Jadi saat kita tadi melangkah 3 kali ke depan dan ke belakang, kita kan mempertimbangkan, oh jangan-jangan sendal yang itu laki-laki di depan rumah saya, mungkin itu adalah saudara istri saya. Oh bisa juga itu adalah sandalnya ayah dari istri saya. Loh, akhirnya kan kita nggak marah-marah sama istri kita, ya kan? Itulah yang disebut wisdom, simpelnya kayak begitu.
Nah, itu ya. Jadi, kalau kita sudah masuk ke awal, tengah, dan akhir, tujuannya itu apa sih? Ya, biar apa? Biar ilmu yang kita miliki, yang sudah kita pelajari, itu bisa kita aktualisasikan secara keseluruhan. Ya, jadi apa? Hakikatnya kita itu manusia hebat loh ya. Hanya saja ilmu pengetahuan kita kadang nggak korelatif dengan hidup kita. Hari ini kan kita tahu adil, tapi kita sulit untuk menjadi orang adil. Kita hari ini kan tahu kalau istiqomah itu baik, istiqomah itu mulia, tapi nggak korelatif dengan kehidupan kita yang itu belum istiqomah. Makanya apa? Biar kita mampu mengaktualisasikan seluruh pengetahuan yang kita miliki, yaitu dengan yang namanya filsafat. Kita kritisi, kita mempertanyakan, saya tahu istiqomah kok saya belum istiqomah sih? Saya tahu kalau belajar itu baik kok saya belum belajar-belajar ya. Artinya kita senantiasa mengkritisi kemanusiaan kita. Ya, itulah yang menjadi tujuan filsafat, biar kita mampu mengamalkan seluruh ilmu yang kita miliki. Nah, kalau kita sudah mengaktualisasikan ilmu yang kita miliki, nanti kita akan benar-benar menjadi manusia yang seutuhnya. Jadi manusia versi terbaik kita. Karena apa? Karena kemanusiaan kita bisa naik derajat, kita bisa mulia, yo dasarnya itu dengan ilmu. Ilmu ini bisa segar, ya, dan bisa harum. Itu kan harus dasarnya filsafat. Kalau kita hanya ilmu-ilmu saja, ilmunya nanti bisa menjadi dogma. Ya, biar ilmu itu berkembang, ya, biar ilmu itu macam-macam, itu kan karena ada filsafat. Nah, dengan filsafat ini kita itu benar-benar menjadi manusia yang sesungguhnya. Sebagaimana tadi disebut, kita menjadi manusia yang bijaksana, kita wisdom. Itu ya. Itu katanya Ikhwan As-Safa. Oke, kita lanjutkan lagi. Kalau ini metafisika, ya, jadi membicarakan sesuatu yang itu tidak bisa ditangkap oleh alat indrawi maupun akal pikiran, ya. Jadi metafisika itu kan sesuatu yang non materi, ya, membicarakan yang itu nggak nampak. Nah, Ikhwanun As-Safa ini membicarakan tentang ketuhanan. Ya, jadi mereka punya gagasan yang itu berlandaskan pada bilangan. Jadi angka-angka yang kita ketahui hari ini itu kan macam-macam. Ada bilangan 10, ada bilangan 20, bahkan tak terhingga. Adanya bilangan yang itu macam-macam, yang jumlahnya sangat banyak, itu nggak bisa dilepas dari yang namanya angka 1. Kalau kita membicarakan bilangan 10, loh, di dalamnya itu ada angka 1. Seandainya angka 1 itu dibuang, itu nggak akan terjadi yang namanya bilangan 10, nggak akan lahir yang namanya 20, 30, dan macam-macam. Jadi angka 1 ini adalah angka yang mutlak, yang itu melahirkan angka-angka yang ada, sebagaimana keberadaan Tuhan. Kenapa kok ada makhluk macam-macam, ada materi macam-macam, ada ciptaan macam-macam? Loh, itu sebagaimana angka 1 yang itu nggak bisa dihilangkan dari angka-angka yang lain. Sebagaimana Tuhan, itu nggak bisa dihilangkan. Kalau kita membicarakan alam semesta, pasti ada Tuhan yang menciptakan alam semesta. Kalau kita membicarakan kemanusiaan, kita nggak bisa menghilangkan Tuhan itu sendiri, yang itu telah menciptakan kemanusiaan kita. Biasanya hari ini kita membicarakan materi-materi, itu kan seolah-olah menghilangkan keberadaan Tuhan, ya kan? Loh, itu akan dikritik oleh Ikhwanun As-Safa. Sebagaimana kita membicarakan bilangan 10, 20, yang kita tidak mengikut sertakan angka 1. Loh, padahal bilangan yang itu macam-macam, itu dasarnya adalah angka 1. Kalau angka 1 itu rusak,
semuanya pun juga rusak. Ya, makanya apa? Kalau kita belajar matematika, mungkin fisika, harusnya itu mampu mengantarkan keyakinan kita pada keesaan Tuhan. Ya, biasanya hari ini sains modern, terutama fisika, itu kalau tidak pure murni sebagai saintifik, ya itu nggak akan sukses menjadi seorang ahli fisika, karena dasarnya itu kan materi-materi. Kalau itu materi, artinya mengingkari adanya sesuatu yang sifatnya non materi. Jadi kalau hari ini ada saintifik dalam ahli matematika atau fisika misalkan, kok orangnya kok masih beriman, mengakui adanya Tuhan, artinya dia belum dikatakan sebagai seorang ilmuwan atau seorang saintifik. Ya, itu kan anggapan hari ini banyak kan, terutama kayak Hawking, macam-macam. Ya, mungkin teman-teman boleh melihat filmnya, judulnya itu The Theory of Everything. Jadi teori segalanya, yang itu membicarakan lubang hitam, ya, yang pada akhirnya mengingkari adanya keberadaan Tuhan. Jadi adanya kiamat itu adanya lubang hitam yang itu menyedot atau menyerot, bahasanya begitu ya. Jadi yang menyedot seluruh benda-benda yang ada di alam semesta. Nanti kalau sudah disedot semua, nanti akan meledak, terjadilah kiamat. Jadi kiamat itu bukan atas kehendaknya Tuhan, karena ada yang namanya black hole, ya. Jadi lubang hitam itu ya. Jadi kalau kita hari ini mempelajari bilangan, harusnya itu mampu mengantarkan kita yang itu lebih mengesahkan Tuhan. Kita mampu menemukan Tuhan yang itu pada angka-angka, terutama dalam bilangan, ya. Sebagaimana angka 1 yang itu mendasari bilangan yang ada. Oke, itu ya, itu tentang metafisika. Dan Ikhwanun As-Safa ini punya perspektif tentang penciptaan, ya. Jadi menurut Ikhwanun As-Safa, penciptaan itu ada, alam semesta itu ada, sifatnya itu emanasi. Jadi alam semesta lahir itu bukan dari yang tidak ada menjadi ada, itu enggak. Melainkan apa? Melainkan ada bahannya. Kalau kita berpikiran alam semesta itu kun fayakun, yang mulanya enggak ada kemudian ada, itu kan gambarannya seperti halnya seorang tukang sulap, ya. Jadi tukang sulap itu kan yang mulanya nggak ada bendanya, tiba-tiba bisa lahir burung, tiba-tiba bisa lahir macam-macam. Itu kan menciptakan, melahirkan yang tidak ada menjadi ada. Loh, bagi Ikhwan As-Safa, akal itu rasanya kok sulit ya menerima penciptaan yang sifatnya cresceo ex nihilo, dari yang tidak ada kemudian diadakan. Ya, rasanya logika akal kita itu sulit untuk menerimanya. Jadi yang namanya penciptaan sifatnya itu emanasi. Jadi alam semesta dan segala isinya itu diciptakan Tuhan, itu sudah ada bahannya. Bahannya itu Tuhan itu sendiri. Makanya kan dalil Al-Quran menegaskan innalillahi wa inna ilaihi roji'un, ya, kita dari Tuhan. Yang nanti kita itu ada, kita kembali ke Tuhan. Semua yang ada, yang itu kan diciptakan oleh Tuhan. Dasar atau bahannya itu Tuhan sendiri. Yang nanti diciptakan oleh Tuhan, yang sifatnya itu emanasi. Emanasi itu meluber, gambarannya itu simpel. Kayak teman-teman ngejok air putih di dalam suatu gelas, ya. Gelasnya ini sudah penuh dengan air, tapi teman-teman ngejok terus, airnya kan meluber. Itu sebagaimana penciptaan, ya. Jadi sifatnya meluber, ada bahannya. Bahannya itu adalah Tuhan. Kalau bahannya itu Tuhan dan Tuhan itu menciptakan sifatnya emanasi, ya, nanti pun juga penciptaan-penciptaan yang sudah ada itu pun juga kembalinya pada Tuhan, kembali lagi ilaihi roji'un, ya. Jadi bagi Ikhwanun As-Safa, alam semesta ini mulanya ada bahannya. Jadi
Tidak yang tidak ada kemudian dijadikan ada oleh Tuhan itu enggak, melainkan sudah ada bahan potensinya yang itu diaktualisasikan oleh Tuhan. Makanya menurut Ikhwanul Asafa, proses penciptaan itu ada dua macam. Yang pertama itu penciptaan yang sifatnya ada di alam rohani, ya. Yang kedua apa? Penciptaan yang sifatnya itu gradual, sifatnya itu alam jasmani. Kalau itu ada alam rohani, sifatnya itu potensi yang itu ada di dalam dirinya Tuhan. Jadi Tuhan sebelum menciptakan alam semesta, belum menciptakan manusia macam-macam, itu sudah ada di dalam dirinya Tuhan. Tapi itu belum teraktualisasi, ya, belum teremanasi. Baru nanti penciptaan yang sifatnya gradual ini, Tuhan itu menciptakan yang sifatnya itu sudah ada bahannya. Bahannya itu ya dari Tuhan itu sendiri. Bahannya itu ya Tuhan itu sendiri. Baru melimpah. Kalau itu sudah melimpah, lahir yang namanya macam-macam. Ada bulan, ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan macam-macam. Ya, nanti kalau kita masuk dalam dunia tasawuf, penciptaan yang itu paling dekat sama Tuhan itu adalah Nur Muhammadiyah. Itu sebagai penciptaan pertama, sebagai blueprintnya Tuhan, ya. Makanya apa? Kan ada hadis qudsi itu, kuntum kahzan mahfian fa'ahbabtu an u'rifa. Ya, jadi aku ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku itu ingin dikenal. Makanya nanti hadis selanjutnya apa? Gara-gara engkau Muhammad, aku menciptakan alam semesta dan segala isinya. Biar apa? Biar mereka itu mengenalku. Karena aku ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ini ingin dikenal. Maka apa? Mahabbahlah sama Tuhan. Itu ya. Itu tentang metafisika. Oke, mungkin teman-teman yang mau minum dulu. Kita lanjutkan lagi. Ini tentang epistemologi atau pengetahuan. Ya, tadi kan sudah disebut etos keilmuannya Ikhwanul Asafa. Kalau ini adalah tentang epistemologi. Jadi yang pertama apa? Menurut Ikhwanul Asafa, orang bisa dikatakan mengetahui, mendapatkan ilmu itu ketika dirinya itu mampu menangkap objek-objek yang ada di luar dirinya. Oh, saya itu melihat di depan saya ada kopi. Oh, saya melihat di depan saya itu ada laptop. Saya mampu mengenalinya. Oh, ini laptop warnanya putih. Oh, ini Aqua. Saya mendapatkan data yang itu valid, bisa dibuktikan, ya. Jadi sifat pengetahuan ini sifatnya itu empiris, ada data. Kita yang sebagai subjek, kita punya alat indrawi, ya. Jadi alat indrawi itu kan ada tangan, ada mata, ada telinga, ada penciuman, macam-macam. Ini sebagai alat untuk menangkap objek-objek yang ada di luar diri kita, sehingga kita mengetahui macam-macam yang ada di alam realitas, ya. Makanya saya itu pernah guyonan sama murid-murid, seandainya Borobudur itu ada di dalam suatu gunung yang besar, ya, dan semua manusia tidak mengetahui adanya Borobudur, apakah manusia punya pengetahuan tentang adanya Borobudur? Ya. Artinya apa? Kalau Borobudur itu terpendam di suatu gunung yang besar, walaupun Borobudur itu ada, tapi kita tidak mampu menangkap objek tentang Borobudur, artinya kita tidak memiliki pengetahuan tentang Borobudur. Jadi pengetahuan itu menurut Ikhwanul Asafa ketika kita mampu menangkap objek-objek yang ada di luar diri kita. Itu yang disebut ilmu pengetahuan. Nah, berbeda dengan kebodohan. Ini sebagai antitesis pengetahuan, ya. Kalau yang pertama, kita mendapatkan ilmu, kita mampu menangkap objek-objek materi yang ada di luar diri kita. Kalau kejahilian,
kejahilan atau kebodohan itu sebaliknya. Kita tidak mengetahui adanya objek-objek yang ada di alam realitas sebagaimana Borobudur tadi. Ya, Borobudur yang terpendam lama di suatu gunung yang besar. Kita kan nggak mengetahui adanya keberadaan Borobudur. Bukan berarti Borobudur itu nggak ada. Borobudur itu ada, tapi tanpa diketahui oleh si manusianya. Artinya, kita tidak mengetahui adanya keberadaan Borobudur. Kita tidak mengetahui Borobudur ukurannya sekian, warnanya sekian, lukisannya sekian, ya, arsitekturnya demikian. Kita nggak punya pengetahuan tentang itu. Kenapa demikian? Ya karena kita tidak mampu mengakses tentang objek tersebut. Ya, kalau kita tidak mampu mengaksesnya, ya kita tidak dapat objek tersebut. Kalau kita tidak mampu mendapatkan objek tersebut, itulah yang disebut kita bodoh. Kita tidak punya pengetahuan tentang itu. Jadi simpel ya. Makanya apa? Jalan untuk memperoleh ilmu pengetahuan menurut Ikhwanun As-Safa itu ada dua macam. Yang pertama itu ma'rifat al-aql al-ghorizi. Yang kedua itu al-ilmu al-mustafad al-muktasab. Ya, jadi dua jalan pengetahuan ini berbeda. Ya, jadi yang pertama ma'rifat al-aql al-ghorizi ini adalah pengetahuan tanpa usaha kita. Jadi kita mungkin menganggapnya sebagaimana ilmu laduni. Ya, hari ini kan yang kita kejar ilmu laduni, tapi kita meaningless dalam belajar, ya. Disuruh belajar nggak mau, disuruh mutolaah nggak mau, yang dikejar kok ilmu laduni. Yo emangnya Tuhan nggak maha adil apa, ya kan? Banyak kan hari ini mungkin termasuk kita nggak ada ikhtiarnya, nggak ada keseriusannya, tapi kita mengharapkan ilmu laduni. Yo bagaimanapun ilmu laduni nggak akan mendatangi kita, yo karena kita males. Apa yo pantes ilmu laduni itu datang kepada orang yang males-malesan, ya. Nah, kita fokus ke situ. Jadi, ma'rifat al-aql al-ghorizi ini, pengetahuan ini adalah ketika jiwa kita sudah siap. Jadi, jiwa kita sudah bening dan bersih sehingga apa? Pengetahuan yang sumbernya dari Tuhan itu bisa masuk dan diterima oleh jiwanya seseorang yang jiwanya sudah murni, jiwanya sudah bersih. Makanya selama masih ada kesombongan, selama masih ada kedengkian di dalam diri kita, itu semuanya kan kotoran-kotoran jiwa. Yo bagaimanapun ilmu yang sifatnya dari Tuhan, langsung dari Tuhan tanpa usaha kita, bagaimanapun tidak akan masuk ke dalam jiwa kita karena jiwa kita belum siap. Makanya untuk jiwa kita biar siap, ayo kita beningkan jiwa kita, ayo kita sucikan jiwa kita. Al-Ghazali itu kan punya analogi yang sederhana. Jiwa itu kan sebagaimana kaca. Kalau kok tiap hari kita sombong, kita berbuat loser, culas dan sebagainya, ya lama-lama kaca yang itu kita anggap sebagai jiwa, kaca yang mulanya bening, itu malah menjadi gelap karena banyak kotoran-kotorannya, karena perilaku kita itu jelek, males dan macam-macam. Akhirnya apa? Kalau kok kaca kita gelap dan banyak titik-titik hitam yang ada, akhirnya kan matahari yang ada di luar rumah kita itu kan gak bisa mantul ke dalam suatu ruangan. Kenapa gak bisa mantul masuk ke dalam ruangan? Ya karena kaca jendelanya itu gelap, karena kaca jendelanya itu kotor, banyak titik hitamnya. Makanya tugas kita apa? Membersihkan titik-titik hitam yang ada di kaca kita. Biar apa? Biar cahaya yang dari Tuhan itu bisa masuk ke dalam jiwa kita. Kalau jiwa kita sudah bening dan bersih, maka pengetahuan yang sifatnya dari Tuhan, atau sebutannya para sufi itu ilmu ma'rifat, itu jiwa kita siap untuk menerima. Tanpa usaha, tanpa proses, tanpa kita membuka buku,
tanpa kita belajar sama ustadz ini dan ustadz itu, kita sudah mengetahuinya, sumbernya itu dari Tuhan langsung. Makanya orang Jawa itu punya dalil weruh sadurunge winaroh. Kita mampu mengetahui sesuatu yang itu belum terjadi karena kita ilmunya itu sumbernya bukan dari alat indrawi, tapi sumber ilmu pengetahuan kita itu langsung dari Tuhan. Kalau itu langsung dari Tuhan, ya kita mampu membaca seluruh alam realitas yang ada, baik hari ini, baik kemarin, baik yang itu sudah terjadi. Ya, orang Jawa menyebutnya itu kasunyatan, ya, ilmu hakiki. Itu yang pertama, yaitu ma'rifat al-aqal al-ghorizi. Yang kedua yang ini berbeda sebagaimana yang pertama. Jadi yang kedua itu al-ilmu al-mustafat al-muktasab. Ini ilmu sebagaimana diri kita, harus dengan proses, harus dengan keseriusan, harus dengan belajar. Kalau kita nggak serius, ya kita nggak punya ilmu. Kalau kita nggak membaca buku, ya kita ilmunya hanya itu-itu saja. Jadi al-mustafat al-muktasab, untuk mendapatkan wawasan, pengetahuan, kita harus berproses, kita harus belajar sekaligus mau mengajar. Makanya hari ini kalau ada guru sudah menjadi dosen atau guru, kok berhenti belajar, artinya dia sudah pensiun walaupun dia masih mengajar. Ya, jadi cirinya seorang pendidik itu adalah belajar. Kalau ada seorang pendidik kok dia nggak mau belajar, artinya dia itu sudah pensiun dari dunia pendidikan, walaupun posisinya masih kiai, walaupun posisinya itu masih dosen, masih guru, tapi kok dia sudah berhenti belajar, hakikatnya dia sudah tidak menjadi seorang pendidik. Ya, karena apa? Karena cirinya khusus seorang pendidik yaitu belajar, karena dirinya sendiri itu mengajar. Makanya katanya Ikhwanun As-Safa, al-ilmu al-mustafat al-muktasab ini ada dua macam. Yang pertama itu khobari. Jadi kita mendapatkan pengetahuan itu adalah dari informasi. Kita membaca buku, kita tahu informasi kebenaran yang itu sumbernya dari buku, mungkin dari novel, mungkin dari buku paket misalkan, mungkin dari wahyu Al-Quran. Ya, kita mendapatkan ilmu dari informasi yang itu macam-macam, baik itu dari ustadz kita, baik itu dari dosen kita, dari guru kita. Nah, itu yang disebut khobari, sifatnya itu pemberitaan. Yang kedua apa? Yaitu nazari. Kita mendapatkan ilmu ketika kita mendayagunakan akal kita. Ya, kalau kita pergunakan secara benar dan serius, nazari ini bisa masuk ke dalam dunia filsafat. Kita berpikir secara radikal, ya. Kita berpikir secara sistematis dan universal. Disitulah dengan pendayagunaan akal kita mampu mengakses pengetahuan-pengetahuan yang ada. Oke, itu ya. Ini dalam ranah epistemologi. Baru kita masuk ke ranah jiwa. Ya. Jadi katanya Ikhwan As-Safa, jiwa yang ada di dalam diri manusia sumbernya itu adalah dari Tuhan. Itulah yang disebut jiwa universal. Jadi kenapa kok manusia bisa hidup, bisa mampu merasakan manis dan pahit, bisa bergerak, bisa berpikir? Loh, karena di dalam dirinya itu ada jiwa. Seandainya manusia kok nggak ada jiwanya, hari ini mungkin kita minum, rasanya itu nggak ada rasa manis dan pahitnya. Kenapa hari ini bisa mampu merasakan itu? Loh, itu karena ada jiwa. Ya, contoh kecilnya apa? Kalau ada orang meninggal, jasadnya kan masih sempurna, ada tangan, ada kepala. Loh, ketika misalkan teman-teman mencubit tangannya atau hidungnya, itu kan nggak marah, itu kan nggak kerasa sakit. Kenapa demikian? Karena jiwanya sudah terlepas, sudah keluar dari jasadnya. Ya, jadi hari ini kita bergerak, kita bereksistensi,
dan macam-macam, itu karena ada jiwa yang ada di dalam diri kita. Sedangkan jiwa yang ada di dalam diri manusia, sumbernya itu hanya satu, yaitu adalah dari Tuhan itu sendiri, yang disebut jiwa universal. Ya, makanya katanya Ikhwanun Asafa, nanti perkembangannya manusia, proses pertumbuhannya manusia ketika dia hidup itu kan dipengaruhi oleh pengalaman-pengalamannya, ya kan? Kalau di lingkungan orang baik, dia menjadi baik. Kalau di lingkungan santri, dia akan menjadi soleh atau solehah. Kalau di lingkungan terminal atau orang-orang yang jahat, nanti tidak jauh, sedikit atau banyak, dia akan terpengaruh oleh lingkungan itu. Makanya apa? Ketika manusia punya jiwa dan dia lahir, biar dia tidak tertipu dengan pengalaman-pengalaman yang ada di sekelilingnya, maka Tuhan itu apa? Memberikan anugerah yang itu berupa akal untuk berpikir. Oh iya, aku ini sudah benar atau belum? Oh iya, aku ini sudah bijaksana atau belum sih? Ya, makanya dengan akal ini biar manusia nggak tertipu, walaupun hidupnya itu lingkungannya adalah orang-orang, ya mohon maaf, orang-orang yang kurang benar atau orang-orang yang pemalas, nggak suka belajar, tapi dengan daya akalnya dia itu bisa rajin loh ya. Dia itu bisa lebih pinter loh ya dari lingkungan sekitarnya yang semuanya itu males. Kenapa dia menonjol sendiri? Karena dibantu oleh akal. Karena dengan akal dia mampu berpikir ini yang jauh lebih baik, ini yang jauh lebih absolut, ini yang jauh lebih hakiki. Akhirnya dia berbeda dengan teman-teman sekelilingnya atau lingkungannya. Makanya dengan akal ini kita nggak tertipu dengan pengalaman-pengalaman yang ada di sekitar kita. Kenapa demikian? Katanya Ikhwanun Asafa, karena manusia itu, ini sebagaimana gagasannya John Locke ya, yang punya gagasan tentang empirisme. Jadi manusia itu mendapatkan ilmu yaitu dari pengalamannya. Kenapa kok saya hari ini mengetahui laptop? Yo karena ada data, barang, materi laptop yang ada di depan saya, sehingga saya mengetahui bahwa ini laptop. Seandainya nggak ada laptop, yo saya nggak mengetahui bahwa itu laptop. Jadi sumber pengetahuan manusia itu dari pengalaman, sebagaimana Ikhwan Asafa. Jadi manusia itu lahir, gambarannya seperti halnya kertas putih yang itu belum tercoret-coret oleh warna-warna. Ya, jadi nanti kita hidup warna kita gelap, merah atau macam-macam, yaitu tergantung pengalaman kita yang kita dapatkan. Kalau kita menjadi anak gunung, ya, karakter kita lembut, apalagi yo macam-macam lah ya, teman-teman tahu sendiri kehidupan di gunung. Kalau kita lahirnya di pesisir, karakter kita keras ya, dan macam-macam. Artinya apa? Lingkunganlah yang menentukan, yang itu membentuk kita. Karena kita lahir itu kosong, seperti halnya gendong yang belum terisi. Nanti isinya gendong ini air putih, susu, madu, yaitu yang mengisi adalah lingkungan kita. Makanya biar kita tidak tertipu dengan lingkungan, entah itu lingkungannya macam-macam, misalkan ada yang baik dan ada yang buruk, ayo kita gunakan akal kita biar kita tidak tertipu. Itu ya, itu tentang jiwa. Makanya biar kita tidak tertipu dengan pengalaman yang kita dapatkan, karena yang namanya pengalaman tidak semuanya benar, tidak semuanya baik. Pasti ada pengalaman yang itu mampu menjerumuskan kita, mampu menipu kita. Makanya apa? Ada daya jiwa kita yang harus kita fungsikan, tidak hanya satu, semuanya. Dan katanya Ikhwan Asafa, daya jiwa yang dimiliki manusia itu ada 4 karakter. Jadi ada daya imajinasi. Ya, jadi teman-teman hari ini kan mampu membayangkan, wah nanti pengen punya istri yang cantik, punya istri yang soleha. Hari ini teman-teman padahal nggak punya cewek,
belum beristri, tapi sudah mampu membayangkan nanti istriku harus solehah, ya harus cantik macam-macam. Loh, itu yang main adalah daya imajinasi, macam-macam. Maka fungsikanlah itu. Ada juga yaitu daya pikir. Karena manusia punya akal dan sekaligus di dalam dirinya ada jiwa, makanya apa? Akal atau otak kita daya gunakan untuk mengakses ilmu pengetahuan, ya. Jadi semakin kita mendaya gunakan akal kita, semakin kita bijaksana, semakin kita benar, semakin hidup kita itu terarah. Itu daya pikir. Yang ketiga apa? Yaitu daya ingat. Oh, kemarin saya sudah jalan-jalan sama cewekku ke tebing. Itu menjadi ingatan, ya. Makanya ada ingatan indah, ada kenangan buruk, ada kenangan indah. Itu yang main adalah ingatan. Wah, kemarin diselingkuhin misalkan. Padahal diselingkuhinnya itu sudah 5 tahun yang lalu, tapi masih ingat karena membekas di dalam ingatan kita. Yang terakhir apa? Kalau kita punya imajinasi, kita punya daya nalar, punya daya ingat, ada yang terakhir yaitu daya dialektika. Ya, karena kita manusia dan kita bukan hewan, kita mampu berargumentasi, kita mampu mendialektikakan kebenaran yang kita miliki. Ayo kita diskusi, ayo kita berargumen, ayo kita musyawarah, ayo kita debat macam-macam. Artinya kita punya daya berdialektika. Ini penting, ya. Makanya laki-laki kalau kok punya dialektika yang bagus, logikanya lurus, sistematis, itu kan mempesona, ya. Banyak mengikat perempuan banyak yang terpesona dengan kayak begitu, ya. Ya teman-teman, latihanlah belajar logika biar dialektikannya itu sistematis dan tidak tertipu dengan yang namanya talsalsul, yaitu cacat berpikir. Oke, itu ya, itu tentang jiwa. Baru kita masuk moralitas, ya. Oke, kita pelan-pelan, kok lama ya. Katanya Ikhwan As-Safa apa? Manusia itu akan suci, ya, ketika dirinya itu mampu sudah tidak terikat dengan unsur-unsur materi. Selama hari ini masih terikat dengan materi, dengan benda-benda, jiwa kita itu belum suci, ya. Contoh sederhananya apa? Kalau teman-teman kehilangan suatu barang yang dimilikinya, kok galau, kok stres, artinya jiwa kita itu terikat dengan materi. Selama kita masih terikat, jiwa kita nggak naik level, kita nggak akan bermoralitas. Karena apa? Dasarnya moralitas ketika jiwa kita itu sudah bersih, ya. Jadi moralitas itu kan perilaku. Perilaku itu adalah aktualisasi yang ada di dalam diri kita. Kalau di dalam diri kita isinya kok jorok, yang keluar pasti pun juga jorok. Kalau di dalam diri kita kok isinya bening-bening, ya, isinya kok bersih-bersih, otomatis apa? Yang keluar itu pun juga bening, yang keluar pun juga pasti baik, ya. Makanya apa? Biar jiwa kita suci, ayo kita jangan terikat dengan unsur-unsur materi. Disitulah kita akan masuk ke level moralitas sejati. Karakternya apa? Cirinya apa sih? Orangnya itu penuh kesabaran, punya cinta kasih, orangnya tabah, perilakunya lembut, ya. Tutur katanya pun juga halus, punya keadilan sosial dan macam-macam, ya. Jadi kalau kita sudah punya aspek-aspek yang disebutkan oleh Ikhwan As-Safa, itulah kita sudah menjadi orang yang bermoralitas sejati, ya. Kalau kok kita sudah bermoral,
itu tanda kalau jiwa kita suci, jiwa kita bersih. Kalau jiwa kita itu sudah bersih, maka apa? Pengetahuan yang sumbernya itu dari Tuhan, itu bisa masuk ke dalam jiwa kita, karena jiwa kita sudah siap menerimanya. Itulah yang disebut ma'rifat al-aqal al-ghorizi. Kita mendapatkan ilmu yang itu tanpa usaha. Ya, jadi hadiah langsung dari Tuhan, tanpa berproses. Ya, jadi ketika jiwa kita sudah bersih, aktualisasinya itu kebaikan yang disebut moralitas, ya. Nanti di situ ilmu pengetahuan yang sumbernya dari Tuhan masuk ke dalam diri kita. Jadi pengetahuan kita itu sumbernya bukan dari akal, bukan dari indrawi, tapi sumbernya langsung dari Tuhan. Ya, makanya katanya Ikhwanun As-Safa, hati-hati loh ya. Selama kok kita masih ada tutur kata yang kasar, tutur kata yang jorok, hidup kita kadang juga zolim, masih make topeng-topeng atau yang disebut kepalsuan, penipuan, ya, itu kita nggak bermoral. Ya artinya apa? Banyak kotoran-kotoran yang ada di dalam jiwa kita. Kalau masih ada banyak kotoran, kita nggak akan mendapatkan ma'rifat al-aqal al-ghorizi. Ya, itu tentang moralitas. Sekarang tentang dikotomi agama dan sains. Katanya Ikhwan As-Safa, agama dan sains itu adalah satu kesatuan, nggak bisa dipisahkan. Agama itu mengantarkan orang yang meyakini yang itu bisa menuju ke Tuhan, sebagaimana ilmu pengetahuan. Ya, makanya apa? Orang yang semakin berilmu, harusnya dia semakin beriman, semakin lebih dekat sama Tuhan. Jadi antara agama dan sains itu nggak bisa dipisahkan. Keduanya itu sama-sama mendukung, tidak bertolak belakang. Hari ini kan menjadi absurd. Kita kalau belajar fisika seolah-olah kita tidak bisa menemukan Tuhan, seolah-olah yang bisa menemukan Tuhan itu orang agamawan, ahli fikih, ya, ahli teologi, macam-macam. Sedangkan yang orang ahli hukum, orang matematika, orang kesehatan, seolah-olah kok sulit untuk menuju ke Tuhan. Katanya Ikhwan As-Safa, enggak, sama-sama bisa. Harusnya orang yang itu mendalami ilmu eksakta, ya, entah itu ekonomi, manajemen, harusnya semakin dia berilmu, nanti dia akan menemukan bahwa hanya ada satu Tuhan yang Maha Esa. Ya, jadi nggak ada yang namanya dikotomi. Antara agama dan sains itu seperti halnya dua keping mata uang yang itu nggak bisa dipisahkan. Kelihatannya berbeda tapi nggak bisa dipisahkan. Itu ya, itu tentang dikotomi. Kalau ini tentang rekonsiliasi antara filsafat dan agama. Jadi Ikhwan As-Safa itu melihat dunia Islam itu sudah terkotori, akidahnya itu sudah tidak murni lagi. Banyak sekali yang namanya kesesatan-kesesatan atau kurofat-kurofat yang itu terjadi di dunia Islam. Makanya apa? Untuk memurnikan kembali akidah Islam, jalannya itu dengan filsafat. Ya, makanya apa? Dengan filsafat kan kita mempertanyakan, keimanan saya sudah benar atau belum sih? Ya, jadi dogma yang saya yakini sudah benar atau belum sih? Itu bisa ditemukan dengan filsafat. Artinya keyakinan kita nanti menjadi murni. Yang kita imani pun juga benar-benar itu adalah Tuhan. Jadi akidah-akidah yang mulanya itu kurofat, mungkin ke kuburan, mungkin ke gunung, macam-macam. Oke, ini terakhir ada quote dari golongan Ikhwanun As-Safa. Katanya apa? Do you think you can rule the world and actually improve it? I do not believe it can be done. Jadi, apakah iya kita itu dapat menguasai dunia dan sekaligus mampu memperbaikinya? Katanya apa? I do not believe it can be done. Jadi, gak mungkin sih, aku gak percaya itu bisa dilakukan. The world is sacred, you cannot improve it. Ultimately, you can only change yourself. Jadi,
dunia ini suci loh ya. Jadi engkau tidak dapat memperbaikinya atau merubahnya. Makanya apa? Kita itu hanya dapat merubah diri kita sendiri. Ya. Jadi pandangannya Ikhwanul Asafa, manusia itu enggak mampu menguasai dunia. Yang mampu untuk dikuasai oleh diri kita, ya diri kita sendiri. Kenapa demikian? Loh, karena dunia ini sudah indah, sudah suci, sudah harmonis. Makanya kalau si manusianya tidak merubah dirinya menjadi manusia yang bijaksana, sebagaimana tadi yang sudah disinggung oleh Ikhwanul Asafa, ya nanti efeknya dunia yang mulanya suci itu malah nggak suci. Kenapa banyak terjadi chaos, banyak terjadi kerusakan? Loh, itu jangan salahkan dunia, salahkanlah manusianya. Karena apa? Secara tidak langsung, kedudukan manusia di tengah alam semesta itu sangat mempengaruhi keseimbangan alam semesta yang besar. Makanya apa? Ada istilah itu. Orang pinter itu kan biasanya cirinya sombong. Wah, pengen menguasai dunia kalau sudah punya ilmu, ilmunya banyak. Jadi pengen sekali menguasai atau ingin merubah dunia. Nanti baru sadar ternyata dunia itu luas, dunia itu ternyata tidak bisa dijangkaunya. Akhirnya ya sudahlah, saya tak menguasai negara saya. Nanti pun juga sadar ternyata negara pun juga wilayahnya luas macam-macam. Nanti sadar juga ya sudahlah, saya tak ingin menguasai daerah saya. Tapi pun juga nggak bisa. Ya sudahlah, saya tak menjadi lurah. Ternyata pencalonan lurah itu pun juga nggak kepilih. Akhirnya pada kesimpulan apa, ya sudahlah, saya tak menjadi imam dari anak-anak saya dan istri saya. Artinya apa? Orang bijak itu dia ingin merubah dirinya, tidak ingin merubah alam semesta. Jadi the world is sacred, dunia ini sudah suci loh ya. Makanya apa? Tugas kita itu merawatnya, tugas kita itu menjaganya. Makanya dalam Islam itu kan ditegaskan manusia itu punya tugas yang mulia, yaitu khalifatullah. Jadi wakilnya Allah yang diamanai oleh Tuhan, yang itu untuk menduduki, yaitu untuk menjaga alam semesta. Sedangkan manusia itu nggak bisa menguasai alam semesta. Ayo kita kuasai diri kita sendiri, ya kan? Makanya dalam tradisi stoikisme ya, ada dua pilihan. Ada kendali yang tidak bisa kita kuasai, ada sesuatu yang bisa kita kuasai. Nah, kita fokuslah pada sesuatu yang kita kuasai, termasuk adalah diri kita sendiri. Kalau kok kita misalkan terlalu semangat pengen menguasai dunia, sedangkan banyak hal yang tidak bisa kita jangkau, banyak hal yang tidak bisa kita kontrol, akhirnya nanti kita stres, akhirnya nanti kita judek ya. Makanya ayo fokus merubah diri kita menjadi manusia yang benar, yang bijaksana ya. Karena apa? Karena itu adalah ada di dalam kontrol manusia. Fokuslah di situ, nanti akan menuju yang disebut kebahagiaan. Oke, itu ya. Itu dari Ikhwanul Asafa. Oke, baik. Semoga menjadikan sedikit kita menambah ilmu ya. Jadi ini sebagai pengantar. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.